Nah sekarang sedikit nyinggung ini kan Mas Rafiq juga nulis satu draft tentang memikirkan ulang posisi turos dalam manhaj Islam berkemajuan. Kalau tadi kan kita sudah agak banyak refleksi tentang turos gitu ya, tentang turos. Untuk ke depan tadi itu harus kita terbuka untuk mengkritik ide-ide yang dari yang lain untuk bisa memperkaya kita gitu. Konsep berkemajuannya Muhammadiyah dihubungkan dengan turos itu gimana Mas? Yang penglihatan Mas Rafiq? Ya pertama saya juga saya bilang tadi kita harus punya kemampuan otokritik gitu. Kita tuh biasa ngelihat nih alhamdulillah UMY bagus berkembang, SD-nya bagus-bagus. Tapi juga harus ngelihat apa yang nggak ada gitu. Nah, hemat saya yang nggak ada tuh ketika kita bicara isu kemajuan itu sebenarnya makna definitifnya itu apa kemajuan itu. Istilah saya itu terlalu banal gitu Mas. Setiap mau balik ngomong kemajuan tapi kontennya beda-beda. Jadi the lack of synchronization pertama. Kedua, lack of the effort to philosophize. Upaya untuk memberi makna filosofis gitu. Tentang apa itu berkemajuan. Jadi kok jadi sathi gitu, kok jadi cuman shallow banget istilah kita tuh kemajuan itu. Karena itu bagasi di bawahnya itu banyak sekali kalau ketika dibicarakan oleh para filosof di barat, di Arab sekaligus gitu. Orang udah banyak buku sudah ditulis untuk mengkritik the concept of progress gitu. Nah, kalau kita mau bicara tentang kemajuan atau progress kita tuh progress yang seperti apa gitu. Apakah yang sama dengan yang dikritik oleh orang-orang barat tadi gitu. Kalau beda di mana bedanya? Distingsinya di mana gitu. Nah, saya mengadvokasi ide bahwa kalau kita ingin mempertahankan konsep kemajuan, satu dia harus diberi konten etis, konten etika, konten akhlak. Kedua, dia harus dikawinkan dengan kecenderungan aruju ila turos gitu Mas. Kemajuan itu kan orientasi melihat ke depan kan, melihat sejarah itu bergerak gitu kan ke depan. Kalau di barat itu evolusionis gitu kan. Nah, kalau kita ingin melihat ke depan, punya visi ke depan, juga harus punya visi ke belakang gitu. Bahkan bukan hanya visi, punya habit juga. Pikiran kita tuh harus berpijak pada tradisi intelektual di belakang kita gitu. Nah, saya bilang kemajuan kita tuh harus berangkat dari situ, harus berangkat dari turos. Dari turos itu ya. Kalau pedoman Muhammadiyah kan arruju ilal Quran wa sunnah. Iya. Terus kemudian plus ini tadi proposal Mas Rafiq arruju ila turos. Aidon, tidak hanya Quran dan Sunnah, betul. Untuk memberi tadi itu pondasi bagi berkemajuannya tadi itu. Saya memahami aruju il Quran Sunnah sebagai slogan etis. Artinya Al-Quran itu ya rujukan etika kita lah, berperilaku, kondak gitu ya. Tapi Al-Quran tidak menyediakan kita clear cut metodologi, Mas. Dan itu sudah didiskusikan di berbagai disiplin ilmu kan, sistematis. Di tradisi intelektual kita selama 14 abad belakangan lah gitu, atau sebelum modernity 13 abad gitu. Nah, itu yang harus kita manfaatkan, kita kaji gitu. Dan itu kalau di lingkungan Muhammadiyah kan memang belum terbangun secara masif begitu ya, apresiasi terhadap khazanah turas yang dimiliki umat Islam. Iya, itu dia maksud saya. Kita tuh harus berani gitu nyebut fakta itu, berani untuk melakukan otokritik gitu. Seminar-seminar Pramuktamar nggak ada yang ngangkat tentang pentingnya ini. Gitu. Ya. Dan ya akhirnya kita tuh sebenarnya jauh banget Mas dari prototipe profil ideal gitu. Bagaimana jamiyah, organisasi. Saya basisnya gini lah, Islam itu adalah bookly civilization Mas. Bookly civilization. Selama 13 abad Islam lahir sampai periode pramodern, buku tuh ditulis orang dalam berbagai disiplin ilmu gitu. Dan para ulama itu engage selalu gitu kan, selalu engage dengan tradisi itu gitu. Nah, hari ini kita jadi bookless people gitu. Ngomong tuh nggak pakai itu gitu. Jadi itu concern saya, kita perlu masuk kembali ke situ. Saya menjelaskan dalam artikel saya itu ada
signifikansinya kenapa kita harus kembali kepada turos. Signifikasi epistemologis, epistemik, ada signifikansi etis gitu. Intinya penting banget lah kembali kepada turos itu. Jadi kita punya akar tradisi, nggak tercerabut dari tradisi kita sendiri, berbicara macam-macam gitu, tapi nggak punya pijakan gitu. Jadi exactly. Oke deh, gitu dulu Mas Rafiq ya. Ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita obrolkan karena ya isu-isunya sangat penting, sangat menarik, soal tadi isu-isu spesifik di dalam disertasinya, dalam minat penelitian Mas Rafiq, juga tentang hubungan Muhammadiyah dan Turoth ini. Dan Mas Rafiq ini sekarang memimpin sebuah lembaga CISIK ya, Center of, saya lupa itu. Center for Integrative Science and Islamic Civilization. Itu inisiatif dari Badan Pembina Harian UMY. Juga sebenarnya belum resmi, belum ada SK-nya, tapi kita sudah jalan aja lah karena passion orang-orang di dalamnya. SK ada atau nggak ada juga kita jalan aja. Luar biasa. Ya, itu satu institusi di UMY yang ya tadi integrasi sains, terus kemudian juga mencoba mengapresiasi Islamic Civilization dengan segala macam khazanah yang ada di dalamnya. Dan itu programnya dimulai juga kita dengan baca, nanti Mas Rafiq tanggal 20 mulai ada kajian Mungkith Minad Dhalal ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana insya Allah. Itu keinginan kita, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal seperti kita inginkan. Baik. Makasih banyak Mas Rafiq. Saya juga makasih banyak kehadirannya, kedatangannya. Nanti jangan bosan-bosan kita ngobrol lagi, diskusi lagi di sini. Makasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.